3 hari setelah kepergianku, aku menumpang sementara di rumah kontrakan Dinda. Sahabatku semasa kuliah dulu yang kini bekerja sebagai guru honorer. Dinda adalah satu-satunya orang yang tidak menghakimiku saat aku datang dengan mata bengkak dan koper besar. Gila ya laki lu. Rah. Umpat Dinda sambil membantuku melipat baju. Udah selingkuh. Bawa anak orang. Ngusir istri sah pula. Kalau gue jeti lu. Udah gue racun tuh kopi paginya. Aku tersenyum kecut. Aku nggak mau ngotorin tanganku. Din, biar mereka hancur sendiri. Terus rencana lu apa? Mau gugat cerai? Iya. Jawabku mantap. Aku sedang menyusun berkasnya. Tapi aku butuh pengacara yang bagus. Faris pasti nggak akan mau cerai gampang-gampang karena takut karirnya hancur. Dia pasti akan mempersulitku. Tiba-tiba aku teringat kartu nama yang diberikan Pak Satria di halte bus. Satria Abimanyu. S. Hari. M. Hari. Aku mengambil kartu itu dari dompet. Apakah aku harus menghubunginya? Tapi aku tidak punya uang banyak untuk membayar pengacara sekelas dia. Penampilannya saja sudah menunjukkan tarifnya pasti mahal. Siapa tuh? Tanya Dinda kepo. Kenalan baru, pengacara. Jawabku, hubungi aja. Lah, siapa tahu dia mau bantu pro bono atau bayar nyicil. Muka-lukan muka orang teraniaya yang bikin iba. Canda Dinda. Aku terkekeh. Dinda benar, aku tidak punya pilihan banyak. Aku menyimpan nomor Satria di ponselku. Memberanikan diri mengetik pesan singkat. Selamat siang, Pak Satria. Saya Humaira. Apakah saya boleh konsultasi mengenai prosedur perceraian anggota TNI? San, jantungku berdebar menunggu balasan. Tapi fokusku harus terbagi. Aku harus mencari kerja. Tabunganku di ATM tinggal 1 juta. Cukup untuk makan 2 minggu. Tapi tidak cukup untuk masa depan. Sementara itu, di rumah dinas Kapten Faris, suasana pagi itu lebih mirip pasar malam yang rusuh daripada rumah seorang perwira. Belah, seragam pakaian dinas harian PDH aku mana? Teriak Faris dari dalam kamar. Dia sudah telat apa pagi? Tidak ada jawaban. Faris keluar kamar dengan hanya memakai kaos dalam dan celana pendek. Dia melihat Bella masih meringkuk di balik selimut. Tidur pulas dengan penutup mata. Dek, bangun dong. Faris mengguncang bahu Bella. Seragamku di mana? Kok di lemari nggak ada yang licin? Kusut semua. Bella melenguh malas. Membuka penutup matanya sedikit. Aduh mas, berisik banget sih. Cari aja di keranjang setrikaan. Kemarin kan Mbak Ira pergi. Jeti nggak ada yang nyetrika. Terus kenapa nggak kamu setrika? Tanya Faris tak percaya. Ih, mas, tangan aku kan habis manicure. Nanti kukuku rusak kena panas setrikaan. Bella memamerkan kuku palsunya yang panjang dan berkilau. Lagian mas kan tentara. Masa nyetrika sendiri nggak bisa? Mandiri dong. Faris menahan napas. Menekan amarahnya. Dulu, Humaira selalu bangun jam 4 pagi. Jam 5, seragam Faris sudah tergantung rapi, licin, wangi. Lengkap dengan baret dan sepatu yang sudah disemir mengkilap. Kopi panas dan sarapan sudah tersedia di meja. Sekarang, Faris terpaksa mengaduk-aduk keranjang pakaian kotor. Dia menemukan seragamnya yang bau apek dan kusut. Dengan menggerutu kasar, Faris menyetrika sendiri seragamnya dengan asal-asalan. Hasilnya, tetap kusut di sana-sini. Dia tidak punya bakat menyetrika. Selesai berpakaian yang tampak tidak rapi, Faris ke ruang makan berharap ada sarapan. Meja makan kosong. Hanya ada sisa kulit kacang dan bungkus martabak semalam yang dikerubungi semut. Bu, panggil Faris pada Bu Lasmi yang sedang main HP di teras. Gak masak, bahan habis. Riz, sahut Bu Lasmi santai tanpa menoleh. Lagian kompornya gasnya habis tuh. Belum beli. Ya Allah, Faris memijat pelipisnya. Kan saya udah kasih uang belanja ke Bella kemarin lusa. 3 juta. Masa udah habis? Bu Lasmi menoleh. Matanya melotot. 3 juta zaman sekarang dapat apa? Buat beli susu Gio aja 1 juta. Buat beli skincare Bella 1 juta. Sisanya buat makan bakso sama martabak ya habis lah. Kamu ini pelit banget jadi suami. Pantes si Ira mandul itu nggak betah. Faris terdiam. 3 juta habis dalam 2 hari. Dulu, dia memberi Humaira 5 juta untuk sebulan. Dan Humaira tidak pernah mengeluh. Rumah selalu penuh makanan. Listrik terbayar. Bahkan Humaira masih bisa menabung emas yang dicuri Bella. Bagaimana Humaira melakukannya? Minta duit lagi dong. Mas, Bella keluar dari kamar sambil menggendong Gio. Susu Gio tinggal dikit. Terus aku mau laundry baju-baju kotor. Aku nggak mau nyuci manual ya. Tangan aku kasar nanti. Faris merogoh dompetnya. Kosong. Dia ingat dia belum ke ATM. Markas komando. Faris menatap layar ponselnya yang gelap dengan tatapan kosong. Di telinganya, seolah masih terngiang suara lenguhan Bella yang memutus telepon dan ancaman token listrik yang habis.
Sebagai seorang kapten, dia biasa memimpin pasukan. Dia biasa memberi perintah. Tapi hari ini, dia dikalahkan oleh saldo rekening yang 0 rupiah. Perutnya berbunyi lagi, lebih keras. Rasa lapar bercampur dengan rasa malu. Dia tidak mungkin pulang ke rumah yang gelap gulita dan menghadapi amukan Bella. Dia harus membawa pulang token listrik. Faris melirik ke meja sebelah. Letnan Dimas sedang asyik menyeruput kopi sambil membereskan berkas. Dim, panggil Faris pelan. Tenggorokannya terasa kering. Dimas menoleh. Yo, Endan, kenapa? Faris menarik napas panjang. Mengucapkan kalimat ini rasanya seperti menelan paku. Gue, boleh pinjem duit enggak? 500.000 aja. Mobile banking gue lagi error. Enggak bisa transfer. Dusta Faris. Dia tidak sanggup mengakui kalau dia bangkrut. Besok gue ganti pas ke ban. Dimas menatap Faris dengan kening berkerut. Sejak kapan seorang Kapten Faris meminjam uang receh begini? Biasanya Faris yang mentraktir anak buahnya. Oh alah, kirain apaan? Santai aja. Endan, nih. Dimas merogoh dompetnya. Mengeluarkan selembar uang merah 500.000. Faris menerima uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Uang kertas itu terasa panas di tangannya. Makasih ya, Dim. Gumam Faris, sama-sama, tapi tumben. Endan, biasanya ibu negara, istri manajemennya rapi banget. Sampai gue sering disuruh istri gue belajar ngatur duit sama Mbak Ira. Faris tersenyum kecut. Iya, Dim, istri gue emang rapi. Tapi istri gue yang itu udah pergi. Dan yang sekarang adalah bencana. Faris segera pamit pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Dia mampir ke minimarket. Membeli token listrik 200.000. Dan sisa uangnya dia belikan nasi bungkus Padang hanya 1 bungkus. Untuk dirinya sendiri. Di sebuah kafe eksekutif, pusat kota. Suasana di sini jauh berbeda. Harum aroma kopi Arabica mahal memenuhi ruangan ber-AC yang sejuk. Musik jazz pelan mengalun menenangkan. Humaira duduk di sofa empuk, berhadapan dengan Satria. Kasus ini cukup kuat untuk kita menangkan. Jelas Satria, ada unsur penelantaran istri, ada unsur perselingkuhan, dan ada KDRT verbal atau ekonomi. Humaira ragu. Saya cuma ingin cerai. Pak. Saya ingin bebas. Saya tidak ingin menghancurkan karirnya. Baik, kita fokus ke gugatan cerai di pengadilan agama dulu. Cerai talak. Kamu tidak minta gono gini? Tidak, saya cuma minta mahar saya dikembalikan. Itu hak Allah. Oke, surat gugatan sudah saya daftarkan tadi pagi secara ekor. Soal biaya, Humaira menunduk. Boleh saya cicil? Satria mencondongkan tubuhnya. Ira, dengar saya, anggap ini investasi keadilan. Bayar nanti saat kamu sudah berdiri di kaki sendiri. Rumah dinas Kapten Faris. Sore hari, lampu rumah akhirnya menyala kembali. Faris masuk dengan langkah gontai. Ruang tamu berantakan parah. Bella sedang live TikTok dengan ring light menyala. Bu Lasmi tidur mendengkur di sofa. Lihat rumah ini, kayak kandang babi. Teriak Faris. Gajiku udah kamu abisin. Sekarang makan tuh nasi bungkus. Bagi bertiga. Kalau nggak cukup, puasa. Faris masuk kamar dan membanting pintu. Saat keributan meredah, terdengar suara motor. Tukang pos menyerahkan amplop coklat berlogo pengadilan. Surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Faris membuka amplop itu dengan tangan gemetar. RELAS panggilan sidang pertama perkara cerai talak penggugat. Humaira kuasa hukum penggugat. Satria Abimanyu Law Firm. Faris pucat. Mati aku. Surat itu tergeletak seperti vonis mati. Semua ini baru permulaan dari kehancurannya.